Scene dibuka dengan perdebatan antara Layton dan Ruthie. Layton ingin mengejar Dr. Hedwood yang bersama kelompok Drudge, membunuh orang-orang jahat itu dan mengambil kembali Lyanna. Tapi untuk mengejar kereta Snowpiercer, Layton membutuhkan mesin kereta Big Alice. Ruthie tidak menyetujuinya, dikarenakan mesin Big Alice lah yang menopang kehidupan mereka di New Eden. Mereka membutuhkan tenaga listrik dari Big Alice. Jika tak ada listrik, semua orang yang ada di New Eden akan mati. Alexandra dan Josie setuju dengan Ruthie. Jappy juga setuju dengan Ruthie, tapi dia mengatakan mungkin ada satu cara supaya New Eden tetap aman meskipun mesin Big Alice dibawa pergi oleh Layton. Namun keburu disanggah oleh Alexandra. Mungkin maksud Jappy caranya adalah dengan menggunakan bantuan tenaga panel surya dan kincir angin. Tetapi alam tidak bisa diprediksi. Mesin Big Alice lah satu-satunya harapan kehidupan orang-orang di New Eden. Sial, ujar Layton sambil beranjak pergi dari sana. Josie memutuskan untuk mengikuti Layton. Pria itu pergi ke track scaler dan seperti mencoba melakukan sesuatu, tapi kayaknya nggak berhasil. Josie berusaha menenangkan Layton yang merasa kalau semua orang tidak ada yang memihaknya. Menurut Layton tidak ada yang mengerti bagaimana rasanya saat anaknya diculik. Tidak, Layton. Semua orang mengerti perasaanmu, tapi kita harus mencari solusinya bersama-sama. Solusi yang tidak membahayakan semua orang, ucap Josie. Tapi Layton tetap keras kepala. Kau tidak memahamiku, Josie. Jika itu putrimu, kau pasti akan mengerti, ujarnya sambil pergi meninggalkan Josie. Perkataan Layton itu tentu membuat Josie sakit hati. Layton berniat pergi menemui Jappy. Tapi dalam perjalanan ia dihampiri oleh Osweiler yang katanya memiliki informasi yang sangat penting. Di sini saya kira Osweiler benar-benar akan membantu. Malah ngelantur. Katanya melihat burung merpati terbang di gunung dan berpikir kalau itu adalah suatu pertanda harapan dari mendiang Zara. Burung merpati yang dimaksud Osweiler kayaknya adalah Mr. Sprinkle-nya Alexandra. Layton segera mendorong pria itu agar menyingkir dari hadapannya. Jangan sebut nama Zara lagi. Kau adalah salah satu penyebab kematiannya, Os, ucap Layton sebelum pergi. Ya ada benarnya sih. Kalau nggak karena Osweiler, Zara nggak akan pergi naik ke gunung. Di saat yang sama, Ruthie dan Jappy sedang berbicara dengan Alex. Meskipun Ruthie tidak setuju dengan rencana Layton, tapi sebagai rekan, Ruthie tetap peduli dengan musibah yang menimpa Layton. Ia ingin mencari solusi bagaimana caranya untuk membantu Layton. Jappy juga mengusulkan ide tentang penggunaan turbin panas bumi, tapi Alexandra tetap menolaknya. Tidak, untuk melakukannya butuh perhitungan yang sangat akurat. Salah sedikit saja, kita bisa kehilangan listrik selama 3 hari. Dan kalian ingat kan, aku udah susah payah merancang pembangkit listrik dari mesin Big Alice untuk kota New Eden. Masa mau dibongkar begitu aja? Sudah aku mau periksa Mr. Sprinkle, ucap Alexandra pamit pergi. Scene beralih memperlihatkan kereta Snowpiercer. Karena tindakan melanggar yang sudah dilakukan Bastille bersama Ben dan Audrey, kini Bastille ditempatkan di dalam box, yaitu sebuah sel tahanan. Bastille hanya akan dikeluarkan dari sana di saat jam kerja tiba. Kereta Snowpiercer kini memang sudah menjadi camp kerja paksa. Seluruh penumpang dipaksa bekerja lebih dari 12 jam setiap harinya. Dan untuk makanan, mereka hanya diberi makanan sisa. Akibatnya, satu persatu penumpang Snowpiercer meninggal dalam beberapa bulan ini, seperti lalat yang berjatuhan. Apakah Melanie tahu akan hal ini, Ben? Tanya Bastille kepada Ben, di sela-sela kesibukan pekerjaan mereka. Ben menduga kalau Melanie tidak tahu apa-apa soal ini. Biang keroknya tentu adalah Pak Anton. Kemudian, Bastille mengajak Ben untuk melakukan upaya menjatuhkan Pak Anton. Tapi Ben meminta Bastille untuk sabar dulu. Mereka butuh rencana dan waktu yang tepat. Pada momen itu Ben melihat ada luka di tangannya Bastille. Ben mencoba menanyakannya apakah Bastille disiksa oleh Antek Drudge, tapi Bastille nampak tidak ingin membahasnya. Singkat cerita, saat waktu jam kerja telah selesai, Ben dan beberapa orang lainnya sedang mengantri mau mandi. Yang dikurung di dalam box hanya Bastille, kalau Ben tidak. Mungkin karena saat itu Ben pasrah, sedangkan Bastille kan dia berusaha melawan prajurit Drudge. Cuman asumsi ya guys. Tiba-tiba seorang prajurit Drudge datang, lalu Ben dibawa dengan paksa kepada Pak Anton. Di sana Pak Anton menunjukkan seorang prajuritnya yang sudah tewas, dikarenakan Pak Anton memberikan pekerjaan yang di luar kemampuannya. Akibatnya pria tersebut tersetrum listrik dan meninggoy. Ben adalah seorang engineer, hanya dia yang mampu melakukan pekerjaan tersebut. Jika Ben berhasil,
maka Ben bisa membantu Pak Anton untuk menggandakan produksi bahan pangan. Setelah itu, Pak Anton bisa dan mampu untuk memberikan makanan yang layak kepada seluruh penumpang kereta. Tetapi pekerjaan itu melibatkan penanganan senyawa sintetis yang kuat, bahan kimia yang tampaknya sangat penting. Ben bersedia melakukannya, tapi dia mengajukan syarat untuk mengurangi shift kerja semua orang menjadi 10 jam setiap hari. Serta Ben membutuhkan bantuan dari rekannya yaitu Bastille. Di situ untungnya Pak Anton menyetujui semua syarat dari Ben. Oh iya, di ruangan itu juga ada Dokter Nima yang membantu menjelaskan pekerjaan yang akan Ben lakukan. Pekerjaanmu adalah merutekan ulang panel ke sistem ventilasi Ben, ujar Nima. Beberapa saat kemudian, sebelum melaksanakan pekerjaannya, Ben berencana untuk membuat Dokter Nima berada di pihaknya. Karena ketika dia menjelaskan tadi, Ben bisa melihat kalau Nima seperti di bawah tekanan. Ya, kemungkinannya Nima juga bekerja secara terpaksa di bawah kekuasaannya Pak Anton. Jadi suatu hal yang bagus kalau Dokter Nima berada di pihak Ben dan Bastille. Tetapi, rencana Ben tidak berjalan lancar karena Dokter Nima ternyata selalu diawasi oleh anak buahnya Pak Anton. Beberapa saat kemudian terlihat Nima sedang ditanyai oleh Pak Anton. Pria itu sangat paham kalau Ben dan Bastille mencoba untuk menghasut Nima agar berada di pihak mereka. Tapi Pak Anton tahu dan yakin kalau Nima sangat loyal. Jadi ia meminta Nima, jikalau nanti dia mengetahui sesuatu tentang rencana yang akan dilakukan Ben dan Bastille, Nima harus memberitahu Pak Anton. Tentu Pak, iya, aku akan memberitahumu, jawab Nima. Nima tunduk dan patuh kepada Pak Anton karena sepertinya dia takut terhadap pria itu. Di sisi lain terlihat anak-anak buahnya Pak Anton mengantarkan Ben dan Bastille ke gerbong agrikultur. Di sanalah Ben akan melakukan pekerjaannya. Setelah masuk ke dalam, mereka berdua sadar sekarang gerbong agrikultur dijadikan gerbong terakhir kereta Snowpiercer. Wah, jangan-jangan kita dijebak dan mau ditinggalkan Ben, ujar Bastille. Tapi Ben menyanggahnya. Jika Pak Anton ingin membunuh kita, dia pasti sudah melakukannya dari jauh-jauh hari. Tua bangka itu sepertinya memang membutuhkan kita untuk pekerjaan ini. Tapi pasti ada juga hal yang dia sembunyikan. Sementara aku memperbaiki panelnya, kau coba cari tahu Bes, apakah ada yang mencurigakan di sini, ucap Ben. Kembali ke New Eden, Layton menemui Japi yang untungnya sedang sendirian. Ia meminta bantuan Japi untuk melakukan sesuatu terhadap sumber listrik New Eden. Kan tadi Japi sempat bilang mungkin ada cara. Awalnya Japi menolak permintaan Layton karena Alexandra pasti tidak akan setuju. Akan tetapi Layton berusaha memohon dengan sedikit memaksa. Ayolah Japi, kau harus membantuku. Aku harus menyelamatkan putriku. Kau mengerti itu kan? Dan kau memiliki kemampuan dan bakat seperti Alexandra. Kau tidak butuh persetujuan dari dia, bujuknya Layton. Akhirnya Japi luluh dan bersedia membantu Layton. Terlebih dahulu mereka harus melakukan sesuatu terhadap susunan baterai sumber listrik. Karena nantinya sumber listriknya bukan lagi dari mesin Big Alice, melainkan dari alam. Tapi 3 sumber sekaligus, tenaga matahari, angin, dan panas bumi. Panel kontrol susunan baterai berada di gerbong agrikultur, tempat mereka menanam sayur mayur dan buah-buahan. Gerbong agrikultur New Eden dijaga oleh Sykes, wanita yang kuat dan jago bela diri yang dulunya adalah anak buah Mr. Wilford. Sekarang Sykes sudah tobat dan menjadi bagian dari New Eden. Kalian ingatkan pertempuran epic Sykes dengan Ben di Snowpiercer? Meskipun sempat ditanyai dan dicurigai oleh Sykes, tapi Japi dan Layton berhasil mengelabui wanita itu dengan berkata kalau Japi sedang melakukan maintenance sesuai perintah dari Bu Ruti. Setelah selesai di sana, Japi dan Layton pergi ke tempat lain yang entah apa namanya lah guys ya. Pokoknya di sana Japi mengotak-atik komputer, perangkat-perangkat, tumbal tombol dan lain-lainnya yang sangat rumit. Yang dimana disitulah Japi harus super teliti dalam melakukan perhitungan, supaya tidak ada kesalahan yang mengakibatkan kegagalan sistem. Nah di momen ini saya cukup kesel ya sama si Bang Layton. Japi udah berusaha gitu kan mengerjakannya dengan secepat yang ia bisa, tapi kan tetap saja tidak segampang itu. Layton malah marah-marah karena menurutnya Japi tidak mengerjakannya dengan cukup cepat. New Eden tidak ada artinya bagiku jika putriku tak ada di sini. Kau mengerti kan Japi? Meski sudah dibentak, Japi tidak takut. Ia tahu kalau Layton tidak akan menyakitinya.
Ia meminta Layton untuk sabar dan jangan gerasah gerusu begitu. Untungnya Layton mau mendengarkan. Once we reroute from the battery array, Great, get it done. means I'm sorry they took Liana. I am. It is not. Di saat yang sama terlihat Alexandra naik ke gunung untuk mencari burung penelitiannya. Dan gadis itu menemukan Mr. Sprinkle-nya sudah mati. Ia segera mengemasnya. Tapi saat mau kembali, Alexandra berpapasan dengan Josie yang sedang menangis. Saat ini Josie sedang mengalami hal yang berat. Pertama ia kehilangan Zara sahabatnya. Lalu ia kehilangan Liana yang sudah ia sayangi seperti putrinya sendiri. Dan sekarang Layton, sikapnya itu membuat Josie semakin sedih. Ya, Alexandra mengerti dan bersimpati atas musibah yang dialami oleh Josie. Tapi Alex tak bisa mengatakan apa-apa. Ia hanya berada di sana menemani Josie. Beralih lagi ke Snowpiercer. Saat Ben masih tengah berusaha menyelesaikan pekerjaannya, Bastille sadar akan sesuatu tentang bahan kimianya. By the way, Dr. Nima kan diceritakan meracik dan menciptakan sebuah pupuk yang bisa melipat gandakan hasil tanaman. Nah, kontrol panel yang coba diperbaiki oleh Ben adalah untuk merutekan ulang sistem ventilasi agrikultur, di mana pupuk tersebut akan dialirkan. Jadi pupuknya itu kayaknya berupa gas gitu guys. Ben dan Bastille pun mencoba mencari sekiranya di mana bahan kimia itu berada. Dan mereka di situ juga melihat terdapat pipa yang tampak baru dipasang di gerbong agrikultur. Diikutilah sumber pipa tersebut yang arahnya berasal dari terowongan bawah kereta. Oh iya, terowongan bawah kereta ini biasa mereka sebut subtrain ya guys. Biar lebih gampang penyebutannya ya sebut saja subtrain. Di bawah sana, Ben menemukan tabung yang sepertinya di dalamnya terdapat bahan kimia buatan Dr. Nima. Tapi di sana juga terdapat masker gas. Apa benar bahan kimianya itu pupuk? Jangan-jangan racun, pikir mereka berdua. Ben lalu bertanya sebenarnya bekas luka di tangannya Bastille itu karena apa? Soalnya Ben melihat kalau prajurit Pak Anton yang mati, kulitnya juga mengalami luka yang mirip dengan Bastille, tapi di seluruh tubuhnya. Bastille pun bercerita bahwa di dalam kurungan box dia tidak hanya dikurung saja, tapi di dalamnya dialiri udara yang panas untuk menyiksanya. Karena itulah tangan Bastille mengalami luka. Kalau begitu, sepertinya prajurit Pak Anton mati bukan karena tersetrum, melainkan karena terkena bahan kimia ciptaan Dr. Nima. Mungkin prajurit itu terkena saat sedang mencoba memperbaiki panelnya, malah melepaskan bahan kimia tersebut di gerbong agrikultur. Sepertinya kurungan box juga dialiri bahan kimia tersebut, tapi dalam skala kecil. Ben tidak tahu untuk tujuan apa Pak Anton ingin bahan kimia berbahaya itu disebar di gerbong agrikultur. Tapi Ben berencana akan menggunakannya untuk melawan Pak Anton. Boleh juga tuh ide Ben, sahut Bastille. Singkat cerita hari sudah malam atau mungkin dini hari saat Japi akhirnya selesai mengotak-atik semuanya. Sekarang tinggal melakukan pengujian. Japi meminta Layton sendiri yang melakukannya. Dan jeglek. Ternyata upaya yang dilakukan Japi berhasil. Layton sangat kagum dengan bakat dan keterampilan Japi. Tapi meskipun berhasil, sumber tenaga listrik alam ini hanya akan menopang listrik New Eden selama 3 minggu saja tanpa mesin Big Alice. Layton harus berhasil mengambil Liana dan kembali ke New Eden sebelum 3 minggu. Alexandra pasti akan terkesan padamu, Japi, ucap Layton. Aku tidak melakukan ini untuk membuat siapapun terkesan, Layton. Dan aku juga tidak melakukan ini karena aku takut padamu. Aku melakukan ini karena kau adalah temanku, ungkap Japi. Di sisi lain, Ruthie saat ini nampak sedang berbincang dengan Josie. Ruthie merasakan perasaan yang tidak enak karena harus berseteru dengan Layton. Bukannya ia tidak peduli, tapi justru karena Ruthie peduli pada semua orang. Tiba-tiba Sykes datang ke sana bertanya pada Ruthie, apakah benar Ruthie menyuruh Japi melakukan maintenance di gerbong agrikultur? Sepertinya tidak, jawab Ruthie. Mendengar itu, Sykes langsung meminta Ruthie dan Josie untuk ikut dengannya. Saat ini, Layton dan Japi sudah berkemas. Mereka akan naik kereta Big Alice untuk mengejar Dr. Hedward yang menuju kereta Snowpiercer. Akan tetapi,
Sykes, Ruthie, dan Josie berdiri di depan sana menghadang Layton dan Jappy. Layton terus melangkah berusaha mengabaikan mereka bertiga, tapi Sykes dengan cepat melumpuhkan pria tersebut tanpa ada kesulitan yang berarti. Karena memang Layton tidak berniat melawan Sykes, dia hanya ingin pergi mengejar Liana. Singkat cerita, Layton berhasil diamankan. Ruthie pun curhat kepada Pak Rossi. Ia bingung kenapa Layton menjadi seperti ini, berusaha mencuri mesin kereta Big Alice, mengabaikan keselamatan orang-orang di New Eden, dan mengambil keputusan secara sepihak. Tapi di situ Pak Rossi mengingatkan kalau Ruthie juga sebenarnya melakukan hal yang sama. Ruthie menganggap kalau yang ia lakukan adalah untuk menjaga keselamatan semua orang. Namun Layton juga sama. Dia berpikir semua orang akan mengerti apa yang dilakukannya adalah bentuk rasa sayang seorang ayah terhadap anaknya. Jadi menurut Pak Rossi, sebaiknya tanyakan dulu pada semua orang, seperti melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah Layton boleh memakai kereta Big Alice. Setelah mendengarnya, mungkin Ruthie merasa Pak Rossi ada benarnya juga. Di saat yang sama, Alex sedang berbicara dengan Jappy. Sebenarnya Alex kesal karena Jappy mencoba mencuri mesin Big Alice miliknya. Tapi karena Alex cukup terkesan dengan kejeniusannya Jappy, Alex pun memaafkannya. Ia juga menceritakan tentang burung merpatinya yang mati. Penyebab kematiannya adalah karena kehabisan darah. Hal ini membuat Alexandra sadar kalau ia mengalami mimisan belakangan ini bukanlah sebuah kebetulan. Sedikit info, beberapa kali Alexandra mengalami mimisan saat berada di ketinggian tertentu. Di situ Jappy cukup khawatir, tapi Alex bilang dia baik-baik saja. Alex akan berusaha meneliti lebih dalam soal ini. Pak Rossi pergi mengunjungi Layton yang tengah dikurung untuk membebaskannya. Karena Layton harus berbicara di depan semua orang, pemungutan suara akan dilakukan. Sejujurnya Pak Rossi sendiri ia mendukung Layton. Ia sangat mengerti bagaimana perasaan seorang ayah yang ingin menyelamatkan putrinya. Dan Pak Rossi juga minta maaf karena Liana diambil saat Pak Rossi sedang menjaganya. Itu bukan salahmu, oke? Itu salah mereka. Terima kasih karena kau mendukungku, Pak Rossi, ucap Layton. Terlebih dahulu Layton menemui Josie dan meminta maaf atas sikapnya kemarin yang tidak memikirkan perasaan Josie. Padahal bukan hanya Layton yang kehilangan, Josie juga merasa kehilangan. Maukah kau memaafkanku, Josie? Tanya Layton. Tapi Josie tidak menjawabnya dan pergi. Beberapa saat kemudian semua penduduk New Eden dikumpulkan dan diberi penjelasan tentang semuanya. Tentang Layton yang akan pergi mengejar Dr. Hedwood, dan tentang New Eden yang hanya akan punya listrik selama 3 minggu tanpa mesin Big Alice. Layton juga dipersilahkan untuk mengatakan sepatah dua patah kata untuk meyakinkan orang-orang. Aku berdiri di sini dan berbicara bukan sebagai pemimpin kelompok pemberontakan, bukan juga sebagai anggota dewan, tapi aku berbicara sebagai seorang ayah yang menyayangi putrinya. Aku hanya ingin memperjuangkan putriku, sama seperti aku yang selalu berjuang untuk kalian semua, ucap Layton sedikit lirih. Dan kalian harus ingat kalau penduduk New Eden adalah orang-orang yang pemberani. Mengambil resiko pergi ke tempat ini saja mereka semua berani, apalagi cuma ditinggal 3 minggu doang. Dan yang paling penting adalah mereka semua mengerti perasaannya Layton. Sehingga hasilnya adalah para penduduk New Eden membolehkan Layton untuk membawa kereta Big Alice. Ruthie juga menghormati hasil keputusan bersama tersebut. Sebenarnya ia juga turut senang mengetahui para penduduknya bersedia mengambil resiko untuk membantu Layton. Karena sebenarnya Ruthie juga mengerti perasaan Layton. Pada awalnya, engineer yang akan ikut bersama Layton adalah Jappy. Terlihat orang-orang membantu menyiapkan persediaan makanan untuk Layton CS selama di perjalanan. Tetapi Alexandra tiba-tiba datang menemui Jappy dan mengajukan diri menjadi engineer yang akan pergi bersama Layton. Ya boleh aja sih, tapi kenapa tiba-tiba? Tanya Jappy. Alasan Alexandra ingin ikut adalah karena ia ingin menemui Melanie. Bukan untuk melepas rindu, tapi ingin menanyakan tentang titik-titik hangat yang tercipta, seperti di tempat ini. Alexandra takut jika titik hangat yang tercipta ini hanyalah sementara, seperti gelembung, yang dimana gelembung pasti akan pecah nantinya. Jappy terkejut dan sangat khawatir mendengarnya. Lalu Alex berkata, "Aku juga sangat khawatir, Jappy. Maka dari itu aku ingin meneliti dan mencari tahu jawabannya bersama ibuku."
Beberapa saat kemudian Layton, Josie, dan Alex tampak sudah bersiap dan mereka berjalan menuju kereta Big Alice. Para CS-CS-nya Layton sewaktu di gerbong ekor mengajukan diri untuk ikut membantu Layton untuk berperang dengan kelompok The Rats. Pak Rossi dia tidak ikut karena harus berada di sini, berjaga-jaga jika semisalnya kelompok jahat itu datang lagi ke sini, maka Pak Rossi lah yang akan menjadi pemimpin pertahanan kota. Dan siapa sangka tiba-tiba Ruthie muncul, mengatakan jika dirinya juga akan ikut dengan Layton. Aku punya tugas untuk memastikan kereta Big Alice kembali ke sini sebelum 3 minggu, ucap wanita itu. Layton dengan senang hati mempersilahkan, dan Ruthie meminta Pak Rossi untuk menjadi pemimpin sementara kota New Eden selama dirinya pergi. Siap Bu Ketua, serahkan saja padaku, jawab Pak Rossi. Berangkatlah Layton dan kawan-kawan untuk mengejar Dr. Hedwig, Lyanna, dan Snowpiercer. Upcoming bridge, prepare to brace. Sekarang scene beralih lagi ke Snowpiercer. Karena dirasa pekerjaan Ben dan Bastille terlalu lama, Pak Anton dan Nima pergi berkunjung ke gerbong agrikultur. Ben lalu berusaha menjelaskan kerusakan-kerusakannya kepada Pak Anton. Di momen itu Bastille memberi isyarat agar Nima memakai masker gas yang sudah ditaruhnya di dalam tas. Tetapi Nima ternyata tidak mau bekerja sama. Dia malah memberitahu Pak Anton untuk keluar dari gerbong itu sekarang juga. Pak Anton pun kabur dari sana. Ben mencoba mengejarnya. Sedangkan Nima, Bastille berhasil menangkapnya. Lalu secara nekat Bastille melepaskan gas bahan kimia di gerbong tersebut. Meskipun tahu kalau dirinya juga akan ikut mati. Bastille! Teriak Ben dari luar. Tapi singkat cerita, ternyata Bastille masih hidup. Ia dan juga Ben sekarang dua-duanya dikurung di dalam kurungan box. Ternyata tabung yang berada di subtrain bukan berisi bahan kimia berbahaya atau pupuk, melainkan obat bius untuk membuat orang-orang yang menghirupnya pingsan. Sekarang mereka berdua sadar bahwa gas tersebut akan digunakan untuk menjebak awak Big Alice. Pantas saja gerbongnya berada di paling belakang. Semuanya sudah direncanakan. Ben di situ merasa bodoh karena ia malah memperbaiki sistem yang dirancang untuk menjebak teman-teman mereka. Tapi kejutannya tidak hanya sampai di situ, teman-teman. Pak Anton dan antek-anteknya saat ini tengah mengganti tabung gas bius di subtrain dengan tabung yang berisi bahan kimia berbahaya bernama Gemini. Gemini adalah bahan kimia yang membuat prajuritnya Pak Anton mati. Nima memprotesnya dan tidak setuju jika Pak Anton berencana membunuh Layton dan awak Big Alice lainnya. Pak, kita sudah janji pada Melanie kita tidak akan melukai rekan-rekannya. Tapi Pak Anton tidak peduli. Kau yang berjanji pada Melanie, kami tidak. Aku sendiri lebih menjunjung tinggi kewajibanku. Bukan untuk teman lama atau rekan, tapi untuk umat manusia, ucapnya, dan pergi tanpa mempedulikan perkataan Nima lagi. Oh my god, jadi ternyata Lyanna diculik itu sebenarnya adalah rencana untuk memancing Layton membawa kereta Big Alice. Karena Pak Anton menginginkan mesin kereta Big Alice. Apakah Layton dan kawan-kawan akan selamat?